Bab 015. Meski dalam rangka bulan madu dan dalam pelarian, ia tetap melakukan pekerjaannya dari jauh. Ada ribuan karyawan yang bergantung kepada perusahaannya sehingga dia berharap dan berusaha agar perusahaannya selalu berjalan normal dan semakin berjaya dari tahun ke tahun. Tanpa terasa Gali tertidur pulas di atas sofa panjang sambil menunggu isi hingga menjelang pagi hari. Tubuh dan pikirannya yang cukup lelah membuatnya tertidur nyenyak. Suara ribut-ribut membangunkannya dari tidur lelapnya. "Istriku, apa kamu sudah sadar?" Tanyanya Gali sambil mengucek kedua kelopak matanya. 19. Tapi, kedua pupil matanya melebar sempurna melihat siapa yang sedang menyuapi bubur istrinya tercinta. Dia mengucek-ngucek matanya. "Oh my god. Apa gue gak bermimpi?" 20. Gali menepuk pipinya berulang-ulang karena merasa apa dilihatnya sekarang adalah tidak nyata dan hanya bunga tidurnya. Dia bahkan mencubit kecil lengannya. "Au sakit," keluhnya. Gali tercengang melihat apa yang terjadi di depan matanya. "Berarti ini nyata, itu Pak Baruna, papa kandungnya istriku. Si, istri kecilnya sedang disuapi oleh seorang pria. Gue nggak sedang bermimpi kan?" Gali berulang-ulang mengucek kelopak matanya untuk memastikan apakah penglihatannya tidak salah. Si malah ketawa-ketawa sambil disuapin bubur oleh seorang pria yang sangat dikenalnya. "Kenapa Pak Baruna bisa ada di sini? Gimana caranya?" Gumamnya yang kebingungan dengan situasi yang dilihatnya. Gali diam-diam memperhatikan apa yang keduanya lakukan sambil berpura-pura tertidur. "Papa, Cai kangen banget sama Papa Baruna, Mama Adinda, kakak kembar juga Leon dengan Liam. Mereka sehat kan Pak?" ucapnya si. Baruna menyuapi putrinya dengan telaten sambil sesekali menyeka air matanya yang menetes membasahi pipinya. "Alhamdulillah mereka sehat dan merindukanmu. Kami semua merindukan kamu putriku, setiap saat setiap hari kami berharap suatu saat kami bisa bertemu kembali dengan gadis kecil yang paling cantik di dunia ini," ujarnya Baruna. Baruna menyembunyikan kabar kalau istrinya Adinda sedang sakit karena tidak ingin membuat putrinya sedih dan khawatir. Si menyeka air mata papanya dengan jari jemarinya. "Papa jangan nangis lagi ya. Cae sudah kembali." Gali keheranan mendengar percakapan keduanya yang menurutnya aneh, terutama si yang selalu menyebut namanya dengan panggilan Kaeli bukan si. Apa jangan-jangan si hilang ingatan? Gumamnya. 1. "Papa puasa?" tanyanya si. "Alhamdulillah puasa sayang, cepat habisin buburnya, setelah makan bubur kamu minum obatnya," ujarnya Baruna yang merawat putri bungsunya dengan sepenuh hati. "Cae, terpaksa berbuka. Padahal Cae pengen bulan ini nggak ada yang bolong," ucapnya sendu. "Nggak apa-apa sayang, kamu nggak puasa dulu, kamu kan sakit, Allah SWT pasti paham dan memaklumi kondisinya Cae yang sedang sakit," ucap Baruna. 21. Baruna melanjutkan menyuapi putrinya sampai buburnya habis tak tersisa. Kaeli bahagia karena akhirnya bisa bertemu dengan papanya. 1. Kaeli meraih punggung tangan papanya. "Papa, jangan pernah sekali-kali marah ataupun benci kepada Mami Sabrina dan Papi Adnan ya. Tanpa mereka mungkin Cae sudah lama meninggal dunia. Karena kebaikan mereka lah hingga kita bisa bertemu kembali." Baruna tersenyum simpul mendengar perkataan Kaeli.
Masya Allah, hatimu sungguh mulia putriku. Kamu memang mirip dengan mama kamu yang selalu baik hati kepada siapapun. 1. Papa Baruna janji ya jangan pernah sekalipun marah apalagi dendam kepada kedua orang tua angkatnya Chae. Mereka sama sekali tidak bersalah, orang yang bersalah itu adalah Om-Om yang menculik Kylie dulu dan membuat Chae amnesia, imbuhnya Kylie. Gali akhirnya paham dengan sikon yang terjadi di dalam ruangan VIP tersebut. Jadi, selama ini si tidak mengingat siapa jati dirinya sendiri karena pernah kecelakaan dan hari ini karena kecelakaan kemarin akhirnya istriku kembali mengingat masa lalunya. Kylie melirik ke arah sofa dan tersenyum tipis, berpura-pura saja tertidur uncel, dengarkan saja apa yang kami bicarakan, batinnya Chae. 1. Gali mulai dilanda ketakutan, dia mengkhawatirkan bagaimana kalau suatu saat nanti, si pergi selamanya dari kehidupannya karena ingatannya sudah pulih seperti sedia kala dan meminta bercerai setelah kembali ke keluarga kandungnya. Papa, kok bisa tahu kalau Chae dirawat di rumah sakit? Tanyanya Kylie. Baruna menjelaskan kenapa bisa dia mengetahui kalau putrinya mengalami kecelakaan dan sekarang dirawat di rumah sakit. Gali yang menghubungi nomor ponselnya papa dan kayaknya dia menganggap kalau nomor telepon yang dihubunginya adalah nomor telepon kakaknya. Papi angkatmu saking paniknya, jawabnya Baruna. Kylie terkekeh-kekeh mendengar ucapan papanya, uncel Gali memang seperti itu kalau lagi panik terkadang ceroboh dikit. Baruna menelisik raut wajah anaknya yang bahagia ketika menceritakan tentang Gali pria yang menikahinya secara siri itu. Papa, lihat raut binar bahagia dari sorot matamu nak ketika berbicara mengenai pria itu. Kamu sudah jatuh cinta padanya. Kenapa kisah cintamu seperti kisah cinta mamamu nak? Kalian sama-sama mencinta pria yang lebih tua dari usiamu. Batinnya Baruna. Baruna membelai lembut puncak surau anaknya, hal seperti inilah yang selalu dirindukannya. Melewati hari yang indah bersama dengan anak-anaknya terutama dengan anak bungsunya. Gali terdiam mendengarkan percakapan anak bapak itu dengan seksama. Dia masih betah berakting tertidur pulas hanya untuk menguping pembicaraan mereka. 22. Papa, Chae sudah menikah, lirih Kylie. Baruna menyimpan mangkok buburnya ke atas meja nakas kemudian mengambil beberapa jenis obat yang harus dikonsumsi oleh Kylie. Sebagian besar obat banyak yang langsung disuntikkan langsung ke selang infusnya. Papa, nggak marah kan kalau Chae sudah menikah dengan uncel Gali? Tanyanya Kylie hati-hati. Baruna menghela nafasnya terlebih dahulu, karena mana mungkin dia marah-marah dan menunjukkan kekesalannya di hadapan anak kesayangannya. Papa berbohong kalau papa bilang tidak marah karena menikahi anak kesayangannya papa tanpa meminta izin terlebih dahulu, tapi marah-marah tidak ada gunanya, ucap Baruna. Kylie bisa bernafas lega karena papanya tidak menunjukkan kemarahannya di depannya langsung mengenai pernikahannya. Meskipun papanya sedikit kesal dan masih tidak terima dengan keputusan mereka yang menikahkan anaknya tanpa meminta restunya. Papa, akan memaksa pria tua itu melamarmu dan mengulangi akad nikah kalian langsung di hadapan papa dan mamamu. Tegasnya Baruna. Gali mengusap wajahnya ketika dicap pria tua oleh papa mertuanya. Nyinyir amat pak mertua ucapannya bikin sakit hati saja, sayang istriku tega papamu menganggap aku pria tua padahal dulu dia juga pria tua yang menikahi gadis remaja, gerutunya Gali.
Mau sampai kapan bergerutu? Nggak capek tuh berpura-pura tidur, sarkasnya Baruna. Gali terkejut karena ternyata papa mertuanya mengetahui kalau dia hanya berpura-pura akting tertidur. Kylie terkekeh melihat reaksinya Gali yang salah tingkah, wajahnya memerah berseri-seri menahan rasa malunya. Gali berjalan ke arah Baruna dan istrinya itu sambil garuk-garuk kepala yang sama sekali tak ketombean apalagi kutuan. Duduklah. Titahnya Baruna. Gali duduk di depannya Baruna sedangkan Kylie bersandar ke headboard ranjangnya sambil tersenyum tipis. Kamu sudah menikahi putriku tapi, bagi kami itu bukan pernikahan yang sah karena saya, istriku dan kedua saudara lelakinya tidak menjadi wali dan saksi dari akad nikah kalian. Baruna menatap intens pria yang baru bangun tidur dengan wajah khas bantalnya dengan rambut acak-acakan, tapi sama sekali tidak mengurangi ketampanannya. Hidung yang mancung khas orang bule, mata coklat dengan tatapan yang tajam baklang. Bibir yang tipis dan terkesan seksi. Rahang bawah yang kokoh dan dagu yang sedikit lancip perpaduan yang hampir nyaris sempurna. Perpaduan antara darah pribumi dengan Prancis semakin menambah aura kegantengannya. 23. Karakternya yang cool, cuek dan dingin kepada perempuan yang tidak dikenalnya semakin menambah kesan sebagai pria dingin. Alhamdulillah semua anak-anakku pinter mencari pasangan, bibit dan bobotnya semuanya terpenuhi tapi yang paling penting mereka bahagia dengan pasangannya karena itu yang paling utama bagiku, monolognya Baruna. Gali nampak tenang dan sama sekali tidak terlihat grogi dan takut dengan tatapan intimidasi dari papa perempuan muda yang dicintainya. Insya Allah, setelah kami balik ke Jakarta saya akan langsung datang melamar putri Bapak, tegasnya Gali. Untuk sementara kalian tidak boleh bertemu apalagi bersama. Saya tidak ingin terjadi sesuatu hal-hal yang tidak baik kepada putriku karena dia masih sangat terlalu muda dan kecil untuk melakukannya apalagi pernikahan kalian belum resmi dan tidak sah. Gali menyugar rambutnya karena harus berpisah beberapa waktu dengan kekasih pujaan hatinya. Pak Baruna, masa cuma bertemu doang nggak bisa? Aku tidak akan tinggal seatap lagi dengan si tapi izinkan kami bertemu. Mana mungkin aku bisa hidup tanpa melihat wajah cantiknya putri Bapak, protesnya Gali. 1. Baruna menatap jengah calon menantunya itu. Kamu itu pria dewasa dan pasti bisa menjaga dan menahan nafsunya. Apalagi sekarang ini bulan puasa, apa kamu tidak berpuasa? Gali tertunduk malu karena tertohok dengan ucapan calon papa mertuanya. Baiklah Pak, aku akan melakukan apapun yang Anda katakan yang paling penting kami secepatnya akan melangsungkan pernikahan, akhirnya Gali pasrah dengan kenyataan. Ini baru calon menantunya Baruna Eka Satya, harus tangguh dan pantang menyerah. Yang paling utama punya masa depan yang bagus dan bisa menjamin kebahagiaan putriku dan calon cucuku kelak. Balasnya Baruna. 1D. Kylie tersenyum melihat calon suaminya itu dan sikapnya malah berubah setelah mengalami kecelakaan. Dia tidak lagi protes dan mempermasalahkan hubungannya dengan Gali. Padahal kemarin ia terang-terangan mengatakan kalau belum siap untuk menjadi seorang istri tapi, saat ini rasa itu tidak terlihat di wajahnya. Apakah ini namanya musibah membawa berkah khusus untuk Gali dan hubungannya dengan si
1. 24. Setiap hari, selama Kylie dirawat di rumah sakit, Gali selalu menyempatkan waktunya untuk menjenguk pujaan hatinya dan selalu membawa bunga maupun makanan kesukaannya Kylie. 1. Baruna tidak melarangnya, hanya saja membatasi pergerakannya karena Baruna tidak ingin terjadi sesuatu kepada putrinya yang masih kecil. Cukuplah Nadira dulu yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkannya. Baruna sudah berkonsultasi dengan dokter yang menangani kesehatan Kylie dan mengizinkan hari ini Kylie pulang dan melakukan perjalanan jauh. "Pah, apa hari ini kita langsung balik ke Jakarta?" tanyanya Kylie yang memperhatikan papanya mengenas beberapa barang-barangnya yang ada di atas meja. Baruna melirik ke arah jam tangannya terlebih dahulu. "Insya Allah, kita akan langsung pulang ke Indonesia setelah dari sini." "Kenapa sayang?" "Pah, kita barengan Uncel Gali saja ya." "Nggak mau kalau Uncel Gali balik sendirian, takutnya ada cewek yang godain lagi," ucapnya Kylie sambil memonyongkan bibirnya. Gali yang sudah berada di balik pintu terkejut mendengar permintaan calon istrinya. "Ya Allah, apakah ini berkah yang aku dapatkan dalam kecelakaan yang menimpa calon istriku? Padahal kemarin-kemarin selalu jaga jarak denganku, tapi hari ini aku dengar langsung dia takut dan cemburu kalau aku gak barengan dengannya." Gali kegirangan mendengar perkataan Kylie. Dia melanjutkan acara menguping pembicaraan ayah anak itu dan hatinya berbunga-bunga dengan sikapnya Kylie padanya. "Nggak apa-apa, dia sendirian balik ke Jakarta, dia bukan anak kecil yang bakalan kesasar, lagian kamu harus percaya sama dia kalau dia benar-benar sayang dan cinta sama kamu. Yakin dan percayalah kalau dia pasti akan menjaga hubungan kalian dengan baik," ujarnya Baruna. "Tapi, Uncel Gali itu ganteng, pasti bakalan banyak yang naksir dan tergila-gila sama ketampanannya. Aku takut kalau Uncel berpaling," lirih Kylie. 1. "Gali ganteng tapi putriku juga cantik dan baik hati, soleha lagi. Kriteria wanita idaman ada pada dirimu sayang. Kamu jangan insecure, kamu adalah gadis paling istimewa di matanya papa." Baruna baru kali ini melihat anaknya tidak percaya diri, tidak seperti kebiasaannya yang selalu bangga dengan kecantikannya. Baruna geleng-geleng kepala melihat sikapnya Kylie yang seperti orang yang baru saja mengenal cinta pertama dalam hidupnya. "Sayang, kamu harus percaya dan yakin padanya. Kalau menurut papa sih dia gak bakalan melakukan itu padamu, dia sangat mencintaimu dan jangan pernah berpikir negatif tentangnya, kami sama-sama laki-laki makanya papa ngomong gini," imbuhnya Baruna. Gali memegangi dadanya yang tiba-tiba berdebar-debar kencang. "Ya Allah, seumur-umur selama gue kenal si baru kali jantungku berdetak kencang. Sebahagia inikah diriku dicintai oleh perempuan yang sedari dulu aku idamkan." 25. Baruna membelai rambut panjang putrinya yang terikat half up bun, yaitu model rambut bagian atas kepala dilkat menjadi ponytail, sedangkan rambut bagian belakang dibiarkan terurai yang semakin mempercantik penampilan Kylie pagi itu. Secantik dan seseksi apapun wanita di luar sana yang dia temui pasti nggak bakalan tergoda kalau dia sudah cinta mati sama kamu, ucapnya Baruna lagi. Gali membuka pintu ruangan perawatan VIP tersebut, dia menenteng sebuah buket bunga mawar merah dan bunga matahari kesukaannya Kylie. "Assalamualaikum, apa sudah siap berangkat?" tanyanya Gali.
Dia berpura-pura tidak mengetahui kalau dia mencuri dengar ketika dia diperbincangkan oleh kedua orang itu. Kylie tersenyum lebar menyambut kedatangan calon suaminya. Waalaikumsalam calon imamnya Chae. Kami sudah siap kok, cuma nungguin Uncel saja. Sayang, Gali kan calon suamimu, kalau bisa mulai hari ini panggil dia Mas atau Abang Gali. Enggak enak dengernya kalau manggil Uncel, berasa kayak sugar daddy saja dengan ani-aninya, candanya Baruna. Gali tidak menduga jika calon papa mertuanya itu berkata seperti itu. Ia cukup bahagia mendengarnya, berarti itu pertanda lampu hijau dan restu dari orang tua kandungnya Kylie sudah dikantonginya. Nggak apa-apa kok Pak, aku disapa dengan panggilan apapun nggak masalah, yang paling penting hatinya sih hanya untukku seorang, ujarnya Gali. Kamu juga kenapa masih manggil Bapak? Panggil Papa, dan saya tidak ingin mendengar kamu memanggil saya dan mamanya Chae, bukan pakai Mama dan Papa, pintanya Baruna. Mereka pun berangkat ke bandara setelah menyelesaikan semua urusan administrasi kepulangannya Kylie ke tanah air. Pah, aku saja yang menyampaikan masalah ini kepada Mas Adnan dan Mbak Sabrina. Insya Allah, mereka pasti memahami maksud dari Papa Baruna. Gali duduk di kursi berhadapan dengan Kylie. Kamu sampaikan apapun yang kamu ketahui, jangan ada yang ditutupi, semoga saja mereka paham dengan maksud kami. Katakan padanya untuk datang ke rumah menemui si Baruna. Menepuk-nepuk pelan punggung tangan putrinya. Gali terus menatap perempuan yang sebentar lagi menjadi miliknya sepenuhnya. Tidur saja, nggak perlu ditahan, masih lama juga sampainya di Jakarta. Gali berucap seperti itu dan berharap mengecup kening kekasihnya, tapi apa mau dikata, ada pawangnya yang selalu menjaganya 24 jam penuh. Di Jakarta, Liam berjalan tergesa-gesa ke dalam salah satu butik karena ingin mengambil baju pesanan mamanya di salah satu butik ternama yang menjadi langganan mamanya selama ini. 26. Brook. Arg. Teriak seorang perempuan yang tanpa sengaja menabrak tubuhnya Liam. Liam menatap perempuan itu, siapa yang nabrak, siapa yang teriak. Perempuan itu mendongak menatap Liam karena perempuan itu hanya setinggi dadanya Liam. Maaf, nggak usah nyolok juga. Wajar saja aku teriak-teriak karena kaget, ketus perempuan itu. Liam tidak lagi menggubris wanita itu, dia berjalan ke arah dalam karena kedatangannya sudah ditunggu sedari tadi oleh owner butik tersebut yang tak lain adalah adik sepupu papanya. Liam kembali berjalan cepat ke arah mobilnya karena hari ini dia harus mengikuti ujian dan juga menjemput adiknya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang akan balik dari Paris, Prancis. Liam sesekali bersenandung sambil mengemudikan mobilnya, tapi tiba-tiba beberapa pengendara motor mengikutinya dari atau belakang. Liam melihat ke arah kaca spion mobilnya setelah merasa ada yang aneh dengan segerombolan sepeda motor mengikutinya. Mereka siapa? Kok kayaknya mereka mengikutiku? Apa jangan-jangan mereka geng motor atau begal ya? Gumamnya Liam. Liam menambahkan kecepatan mobilnya dan menghubungi nomor telepon Zian, Leon dan Alif melalui sambungan langsung conference call ke beberapa nomor telepon sepupu dan kakaknya. Mereka akan melakukan panggilan konferensi itu di grup khusus, jika salah satu dari mereka dalam keadaan darurat dan genting. Mana ada begal di siang bolong gini, apalagi ini jalan yang cukup ramai dan padat dilalui oleh kendaraan, cicitnya lagi. Liam gegas menjelaskan apa yang terjadi kepadanya dan di jalan mana.
Untungnya mereka bertiga lagi on sehingga memudahkannya untuk menyampaikan apa yang terjadi kepadanya. Tiba-tiba ada sebuah mobil van hitam menghadang laju kendaraannya hingga dia terpaksa menghentikan laju kendaraannya. Cit. Liam memukul setir mobilnya, sit. Apa sebenarnya yang mereka inginkan dan mereka siapa? Gue gak punya musuh. Beberapa orang berbadan kekar keluar dari mobil van itu sambil membawa beberapa tongkat baseball di masing-masing tangan mereka. Mereka ingin adu kekuatan rupanya. Baiklah, gue jabanin kalian semua. Liam mengambil Glock dari dalam laci dashboard mobilnya kemudian menyimpan di dalam saku jaket denim yang dipakainya. 27. Mereka berjumlah sekitar 8 orang dengan pengendara motor yang sejak keluar dari dalam butik sudah mengikutinya. Liam berjalan tanpa takut dan gentar sedikitpun hingga berdiri di depan beberapa pria kekar itu. Pria botak meludah ke samping. Cuy. Hanya pemuda ingusan saja, ini masalah sepele kalau kayak gini, ucapnya sombong. Liam melipat kedua tangannya di depan dadanya dengan angkuh. Kalian siapa dan kenapa kalian menghalangi jalanku? Serahkan perempuan yang ada di dalam mobilmu. Dia itu adalah istri muda dari bos besar kami, ucap pria yang memakai tato naga di lehernya. Perempuan. Gue nggak ngumpetin perempuan yang om maksudkan. Gue ini mahasiswa mana punya perempuan yang gue sembunyiin, bisa-bisa mama gue ngereok kalau gue main perempuan, balasnya Liam yang tidak terima dituduh yang tidak-tidak. Anak ini banyak bacok juga. Sebaiknya langsung geledah saja mobilnya. Perintah pria gondrong. Liam tidak mencegah mereka untuk memeriksa mobilnya dan mencari wanita yang mereka maksudkan. Silahkan geledah sampai kalian puas. Gue bilang sekali lagi, gue gak nyimpen maupun menyembunyikan satupun manusia di dalam sana, teriak Liam. Karena menganggap dirinya tidak bersalah sehingga dia dengan santainya mengizinkan mereka menggeledah mobil spotnya. Fitnah dan pembunuhan itu sama-sama kejam loh om, jadi jangan asal nuduh tanpa bukti. Gerutunya Liam. Tiba-tiba matanya melotot melihat seorang perempuan yang ditemukan oleh mereka di dalam bagasi mobilnya. Satu, lo bilang gak ada perempuan yang kamu sembunyikan. Tapi, lihatlah dia ini istri muda bos kami, ucap si botak sambil menunjuk langsung ke wajah perempuan cantik itu. Liam masih keheranan melihat perempuan yang sama sekali tidak dikenalnya. Liam terjingkak saking kagetnya melihat kalau mereka menemukan sosok perempuan cantik di dalam bagasi mobilnya. Oh, Allahu Akbar. Dia datangnya dari mana? Kenapa bisa muncul di dalam mobil gue? 2. Liam celingak-celinguk dan mendongak seolah wanita itu jatuh dari langit yang tiba-tiba muncul di bagasi mobilnya. What the hell? Liam melotot saking terkejutnya. 1. 28. Allahu Akbar, kenapa tiba-tiba ada perempuan ngumpet di dalam bagasi mobilku? Gumamnya Liam. Shit. Kenapa bisa mereka menemukanku? Padahal gue sudah ngumpet baik-baik malah ketahuan juga, rutuknya Queen dalam hati. Liam mendongak menatap ke atas langit dan celingak-celinguk kira-kira dari mana asalnya perempuan yang tertangkap basah di dalam bagasi mobilnya. Perempuan cantik itu diam-diam bersembunyi di dalam bagasi mobilnya Liam yang kebetulan belum terkunci. Apa dia jatuh dari langit atau mungkin saja muncul karena disulap seseorang? Liam malah berpikir aneh-aneh. Empat perempuan itu hanya cengengesan mendengar pertanyaan Liam pemilik mobil. Gimana caranya nongol di mari? Bukannya lo tadi yang nabrak gue di depan butik kan?
Tanyanya Liam mengingat kejadian tadi siang sambil berjalan mendekat ke arah perempuan yang disapa Jessica. Sedangkan perempuan cantik itu nyengir lebar ke arahnya. Maaf gantereng, tadi gue nebeng di mobilnya gak bilang-bilang, nggak punya ongkos pulang soalnya, ujarnya perempuan itu sambil menaikkan kedua jarinya tanda huruf V. Lo bilang tadi nggak menyembunyikan keberadaan istri dari Big Boss kami, tapi lihatlah buktinya ini. Ketus sang pria yang berambut plontos sambil menunjuk ke arah perempuan itu. Dasar bocah ingusan memang pembohong dan bermulut besar. Katanya gak bawa perempuan, tapi buktinya non Jessica ada di dalam mobilnya. Ucapnya pria gondrong dengan tatapan sangarnya. Tidak perlu banyak bacok meladeni anak edan itu. Yang paling penting kita sudah menemukan Nona Jessica. Karena hari ini dia akan menikah dengan Tuan Besar Giovanni, seru pria yang memakai tato. Bocil apaan? Namaku Liam paman bukan bocil. Ucapnya Liam. Liam berjalan ke arah depan tanpa terlihat rasa takut pun di dirinya sedangkan lawannya ada 8 orang pria bertubuh tinggi besar dan kekar. Panggil aku Queen bukan Jessica, paman. Protesnya Queen. Pria botak itu melirik ke arah Queen, sama saja kali memang namanya non itu Jessica Elara Queen, timpalnya. Lepaskan tangan kalian dari tubuh gue. Najong tahu disentuh oleh pria macam kalian. Cibirnya Queen. Botak. Hati-hati kalau non Queen Jessica sampai lecet, gaji kita yang jadi taruhannya jarnya si pria bertato naga terbang. Gue gak mau menikah dengan pria burik dan bandot tua bau tanah itu. Amit-amit menjadi istri ketujuhnya. Cerca Queen. Queen berusaha berontak, tapi kesulitan karena kedua pria itu sontak memegangi kedua pergelangan tangannya. Diam. Jangan pernah sekali-kali menghina Big Boss. Dia itu pria yang baik dan penyelamat hidup kami. Kesalnya si 29. Gondrong. Queen segera dimasukkan ke dalam mobil van berwarna hitam itu, tapi Liam yang merasa kasihan gegas membantunya. Queen memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh Liam dengan tatapan mata sendu dan penuh harap agar ditolong oleh Liam. Gue yakin dia pasti akan menolongku, batinnya. Paman, jangan main kasar dengan perempuan. Teriaknya Liam. Jangan pernah ikut campur dengan urusan kami anak ingusan. Bentak pria bertato. 1. Liam menarik tangannya pria botak hingga terjungkal ke belakang, dengan gerakan cepat Liam mengambil Glock dari dalam saku jaket denimnya. La tanpa ragu mengarahkan ujung moncong Glock-nya tepat di pelipis pria botak itu. Jangan coba-coba berani membawa pergi perempuan ini. Jika kalian berani selangkah saja, gue gak segan-segan memecahkan kepala rekan kalian. 2. Apa yang terjadi di pinggir jalan itu, menjadi tontonan orang-orang yang kebetulan melewati jalan raya tersebut. Tidak ada yang berniat untuk membantu mereka, seolah-olah apa yang mereka alami adalah sebuah adegan drama film layar lebar bergenre action. Liam menatap intens satu persatu dari mereka dengan senyuman smirknya, gue nggak pernah main-main dengan ucapanku. Gue hitung mundur sampai 3. Queen terkesiap melihat Liam memiliki sebuah senjata yang biasanya dimiliki oleh orang-orang khusus dan tertentu saja. Queen memindai penampilan Liam, apa dia anak salah satu sultan yang ada di Jakarta?
Tapi, kenapa gue gak kenal ya? Ini bukan senjata mainan, tapi baiklah gue akan buktikan kepada kalian kalau senjataku ini bisa menghancurkan kepala kalian dalam waktu sekejap saja. Gertak Liam. Glock yang sudah dilengkapi oleh peredam suara itu diarahkan oleh Liam tepat ke ban mobil van hitam tersebut. Dor, push. Bunyi ban bocor setelah ditembak oleh Liam. Liam menembaki kedua ban mobil tersebut dengan bidikan yang tepat mengenai sasarannya. Kedelapan pria kekar, berotot dan tinggi tegap itu ketakutan ketika tersadar jika Glock itu asli bukan senjata mainan. Kedelapan pria itu mundur perlahan-lahan dan satu persatu mundur tanpa bersuara ataupun berbicara lagi, hanya saling memberikan kode saja. 30. Liam gegas menolong Quinn yang tangannya masih terikat. "Lo baik-baik saja kan?" tanyanya Liam sambil memasukkan kembali Glock-nya ke dalam saku jaketnya. "Gue nggak kenapa-kenapa, thanks udah bantuin," balasnya Quinn ketika tangannya sudah terlepas dari ikatan tali. Tanpa terduga si gondrong diam-diam langsung mengarahkan tongkat basebalnya dan memukul tengkuk lehernya Liam hingga terjatuh tersungkur ke atas aspal. "Buff! Ark!" jeritnya Liam sambil memegangi lehernya yang terkena pukulan. "Hahaha. Hanya segitu kemampuan kau rupanya," ejek si gondrong. Liam mengerang kesakitan, karena pukulan pria itu cukup keras dan kuat. Dia menatap tajam ke arah pria tersebut. "Pecundang. Kalau lo berani jangan main belakang brengsek," umpatnya Liam. Liam yang masih berbaring di atas aspal sambil meringkuk menahan sakit tiba-tiba salah satu dari mereka melayangkan kembali tongkatnya ingin memukul Liam. Tanpa terduga, Quinn langsung memberikan tendangan keras tepat di perut pria itu. Buff! Brak! Quinn dengan lihai berputar dan bergerak cepat meninju wajah pria botak dan merebut tongkat dari dalam tangannya. "Selama ini gue hanya diam saja. Tapi, mulai detik ini gue akan melawan kalian semua," geramnya Quinn yang hanya seorang diri menghadapi 8 pria yang bertubuh tinggi besar. Quinn menghadapi satu persatu ke-8 pria kekar itu. Tanpa bantuan dari orang lain. Sedangkan Liam kembali dibuat melongo dan takjub melihat seorang perempuan muda yang sanggup menghadapi pria dewasa hanya seorang diri. Liam sampai melototkan matanya tak percaya melihat aksi Quinn. Masya Allah, inikah yang dikatakan kecil-kecil cabai rawit. Quinn benar-benar badas menghadapi mereka semua. Gumamnya sambil memegangi lehernya yang masih nyut-nyutan. Liam berusaha untuk bangkit dari posisi duduknya, dia tidak ingin dicap laki-laki cemen dan lemah. "Anjay. Kalian sungguh memuakkan. Kalian ini banci masa berani menghadapi gadis kecil," sarkasnya Liam yang memukuli si gondrong yang hendak memukul Quinn dari belakang. Keduanya berduel menghajar 8 anak buah Giovanni sang mafia yang hendak menikahi Quinn. "Kalian bisanya cuma ngeroyok perempuan lemah dan kecil. Kalian tidak pantas disebut lelaki jantan. Kalau berani lawan dan hadapi gue ga." hinanya Liam sambil menendang perut si pria bertato naga tersebut. 31. Perempuan itu siapanya Liam? Apa jangan-jangan kekasihnya? Tanyanya Alif. Leon menaikkan kedua bahunya, entahlah. Maybe yes maybe no, balasnya Leon. Gue yakin mereka pacaran, lihat saja mereka begitu kompak menghajar pria-pria jelek itu.
Ucap Xian. Ketiganya malah hanya menjadi penonton dan terkagum-kagum melihat apa yang dilakukan oleh Queen. Liam menatap jengah saudaranya, kalau kalian datang ke sini hanya untuk nonton, pulang aja gue gak butuh bantuan kalian. Kesal Liam. Kedatangan Alif, Leon dan Xian membuat pertarungan tidak berimbang. Mereka membantu menghadapi orang-orang itu dengan kemampuan bela diri mereka. Hanya dalam waktu singkat semua anak buah Tuan Giovanni berhasil dilumpuhkan. Suara sirine mobil patroli polisi membuat mereka menghentikan perkelahian tersebut. Polisi datang. Teriak Leon. Kelimanya gegas berpura-pura menjadi korban padahal mereka sama sekali tidak terluka kecuali Liam. Alif berlari tunggang langgang ke arah beberapa pria yang berpakaian seragam polisi. "Pak, tolong kami dikeroyok oleh mereka," ucapnya Alif yang nampak ketakutan. "Pak, mereka ingin menculik calon istriku," ujarnya Liam tiba-tiba. Queen dan lainnya terkaget-kaget mendengar ucapannya Liam. Queen menatap tajam Liam, "Kapan lo ngelamar gue?" protes Queen. Liam memeluk pinggangnya Queen kemudian berbisik di telinganya Queen, "Diamlah. Kalau lo ingin selamat dan tidak menikah dengan bandot tua itu, ikutin saja apa yang gue katakan. Tangkap mereka semua, jangan biarkan ada yang lepas. Perintah komandan mereka." Queen dan keempat pria muda itu ikut ke kantor polisi karena mereka harus memberikan laporan atas kejadian yang menimpa mereka. Adinda, Bisma dan Asa serta Brianna yang mendengar kabar tersebut gegas menuju ke kantor polisi bersama dengan pengacara mereka masing-masing. Xian menepuk keningnya, siapa yang menghubungi ayah dan bunda? Alamat seharian kena omelan kalau gini, gerutunya Alif yang langsung tertunduk ketika melihat Brianna mominya. Liam dan Leon hanya cengengesan melihat mamanya yang begitu panik karena kejadian yang ditimbulkannya. Siapa lagi kalau bukan Om Julian? Apa kalian lupa kalau kantor polisi ini tempat kerjanya Papa dan Uncel Bisma, cicitnya Leon. Adinda langsung memeluk tubuh kedua anak kembarnya, "Sayang, kalian baik-baik saja, tidak ada yang terlukakan." 32. Adinda memeriksa tubuh kedua anak kembarnya sedangkan Queen tersenyum ramah melihat ke Adinda yang nampak cemas. "Enak ya kalau punya mama," lirih Queen. Liam malu-malu karena ada Queen yang sedari tadi memperhatikan apa yang Adinda lakukan. "Kami baik-baik saja mah, alhamdulillah tidak ada yang terluka karena Om Julian cepat menolong kami," ujarnya Liam. Adinda melirik ke arah Queen, "Sayang, siapa perempuan cantik ini?" Queen tanpa terduga langsung memeluk Adinda, "Perkenalkan aku Queen, calon istrinya Liam." Semua orang mengarahkan pandangannya ke arah Queen, perempuan yang diperkirakan usianya lebih muda dari Leon dan Liam. Tidak ada yang tidak terkejut dengan pernyataan Queen yang tak terduga. "Calon istri?" beonya Adinda kebingungan. 1. Liam kembali terheran-heran melongok melihat tingkah ajaib perempuan cantik itu. "OMG. Kapan gue ngelamar lo?" ceplos Liam. 1. "Bukannya tadi abang melamar aku di depan orang-orang, kok sekarang malah lupa? Apa jangan-jangan abang amnesia gara-gara pukulan di lehernya abang?" Queen tersenyum penuh arti. 4. Liam dibuat melotot mendengar Mia, ya Allah, drama apa lagi ini? 33. Liam menepuk dahinya pelan, "Alamak.
Senjata makan tuan kalau gini. Gue tadi cuma bercanda saja agar Om Julian tidak bertanya panjang lebar tentang huru-hara yang kami lakukan malah kayak gini jadinya. 4. Liam menyesal harus berbicara kepada orang lain kalau Queen adalah calon istrinya. Seriusan kalian akan menikah? Tanyanya Adinda yang antusias mendengar kabar gembira tersebut. Queen sontak kaget mendengar perkataan dari perempuan parubaya yang masih kelihatan cantik itu. La menyangka kalau Adinda akan menentang keras ucapan mereka dan akan marah-marah setelah mendengar rencana pernikahannya. Astaga Dragon, gue kan niatnya cuma ngerjain Liam dan just kidding saja malah dianggap seriusan sama ibu-ibu cantik satu ini, batinnya Queen. Queen merutuki tingkahnya yang hanya niat hati bercanda malah dianggap serius. Gue dengan Liam gak saling cinta, kenal pun baru hitungan jam. Gue juga masih kuliah dan sibuk mengurus skripsi lah kenapa gue harus terjebak dalam rencana gila ini, Queen membatin. D. Queen berpura-pura bahagia di depan orang-orang dan tidak mungkin berkata jujur kalau dia terpaksa berbohong dan hanya bermain-main saja. Apalagi melihat kebahagiaan Adinda, Queen jadi tidak enak hati untuk berterus terang. Ya Allah, gue mau ngomong kalau kami hanya main-main saja tapi gue gak mau lihat Tante Adinda sedih apalagi kecewa dan marah karena kami telah menipunya, monolognya Queen. Queen jadi dilema besar dan serba salah karena kecerobohannya sendiri yang semakin memperumit keadaan. Terbebas dari Tuan Besar Giovanni malah terjebak dalam rencana pernikahan palsu. Liam terus memperhatikan gerak-geriknya Queen, perempuan ini kayaknya punya maksud terselubung. Mana ada perempuan yang mau menikah begitu saja tanpa ada rasa cinta dan sayang. Adinda membalas memeluk Queen yang bermanja-manja dengannya, kalau kamu calon istrinya putraku, Mama sangat bahagia mendengarnya. Mama akan sampaikan kepada semua orang kalau saya akan mendapatkan calon mantu dua sekaligus. Liam terharu melihat mamanya akhirnya bisa tersenyum dan tertawa lepas seperti dulu lagi. Selama Kylie menghilang tawa dan senyuman pun ikut menghilang dan terganti dengan mamanya yang divonis oleh dokter mengalami gangguan mental. Kalau gue jujur pasti mama akan kecewa padaku, gue gak mau lihat mama menderita seperti dahulu. Untuk sementara biarlah kami berdua berpura-pura saling sayang dan akan menikah asalkan mama bahagia, Liam membatin. Masya Allah selamat ya. Menantu kakak ipar akan bertambah satu lagi kalau Kylie dengan Gali menikah ditambah mereka ini, ucapnya Ayasa. Alhamdulillah, ini berita yang sungguh luar biasa. Ngomong-ngomong namanya siapa Neng Gelis? Ujarnya Brianna. 34. Nama saya Jessica Elara Queen. Tante cantik, balasnya Queen memperlihatkan senyuman termanisnya yang sebenarnya dalam hati menyesali perbuatannya sendiri. Subhanallah nama yang sangat cantik dan indah seperti pemilik namanya, Adinda menangkupkan tangannya di dagunya Queen. Alif, Zian lihatlah Liam sudah punya calon istri kalian sampai kapan mau hidup jomblo keliuran kesana kemari nggak jelas. Momi pengen juga dapat menantu cantik kayak Queen, sahutnya Brianna. Mereka kan calon menantunya Cahaya dan Sihan. Apa Mbak lupa? Tanyanya Asa. Brianna menutup mulutnya dengan manja, iya ya lupa kalau Zian akhir tahun menikah dengan Elisa kalau Alif dengan akaknya Eliana. Setelah urusan mereka selesai, Adinda dan anak-anaknya menuju bandara untuk menjemput Kylie dan Baruna serta Gali calon suaminya Kylie.
Nanti sore jangan lupa buka puasa bersama di rumah, ucapnya Adinda sambil cipika-cipiki dengan kedua adik iparnya. Kami pasti datang, bakalan rame acara sore nanti, balasnya Briana. Assalamualaikum Mbak Adinda, Asa masuk ke dalam mobilnya setelah berpamitan dengan kakak iparnya. Mereka berjalan ke arah luar, tapi ada yang mengganjal karena Queen terus mengekor kemanapun Liam pergi. Maaf, kenapa lo gak balik ke rumahmu? Tanyanya Liam melihat jengah Queen. Gue nebeng tinggal di rumah lo ya, gue takut balik ke rumah soalnya, ucapnya Queen sambil berbisik di telinganya Liam. 1. Kita itu nggak ada hubungan apapun, jadi berhenti ngikutin kemana perginya gue sama mama, bisiknya Liam. Leon, Alif dan Zian sudah duduk di dalam mobilnya sedangkan keduanya masih belum masuk ke mobilnya karena keduanya masih berdebat. Mah, kami jalan duluan ya, ujarnya Leon. Hati-hati sayang, Adinda melirik ke arah Queen dan Liam. Kalian berdua kenapa belum berangkat? Ada apa? Katakan sama mama kalau ada hal penting yang ingin kalian sampaikan, nggak perlu sungkan karena kamu sebentar lagi menjadi istrinya putraku. Nggak apa-apa kok mah, katanya Queen ingin pulang. Ucapannya Liam terpotong karena Queen langsung menutup mulutnya. Mama Adinda, boleh nggak aku nebeng tinggal bersama kalian beberapa hari? Aku takut kalau anak buah Tuan Giovanni menangkapku lagi dan memaksa aku menikah dengannya, pintanya Queen yang masih menutup mulutnya Liam. Adinda tersenyum melihat kelakuan keduanya, tidak masalah kok. Kamu tinggal selamanya di rumah kami juga tidak apa-apa karena kamu akan menikah dengan putraku. 35. Queen gembira karena bisa terbebas dari lelaki tua yang ingin menikahinya karena suatu kesalahan yang dilakukannya, tapi juga sedih karena harus berbohong kepada orang lain. Alhamdulillah, dapat tempat tinggal bagus, makan enak-enak setiap hari gratis pula. Hitung-hitung uang jajan dari ayah bisa gue tabung, batinnya Queen. Lepasin, kesalnya Liam setelah mampu melepaskan telapak tangannya Queen dari mulutnya. Kalau gitu masuklah ke mobil, kita ke bandara dulu menjemput Papa Baruna dengan adiknya Liam, titahnya Adinda. Tanpa berlama-lama dan ragu, Queen langsung nyelonong masuk ke dalam mobil sambil tersenyum smirk ke arah Liam. La mengecup pipinya Adinda sebelum masuk ke dalam mobil. Liam ingin marah-marah, tapi ditahannya karena ada mamanya di antara mereka berdua. Gue akan cari waktu yang tepat untuk berbicara dengannya. Gue takut kalau dia ada niatan jelek dan akan merugikan kami nantinya, monolognya Liam yang ikut masuk ke dalam mobil sportnya sendiri. Adinda tidak pernah mempermasalahkan anak-anaknya untuk hidup berumah tangga di usianya yang masih muda. Baginya nikah di usia muda dan tua sama saja, yang paling terpenting mereka bahagia dengan pasangan yang mereka pilih. Asalkan mereka sebagai orang tua tidak memaksakan kehendak kepada anak-anaknya. Seperti kehidupan setelah menikah, mau tinggal bersamanya atau hidup mandiri tidak jadi masalah. 1. Liam melajukan mobilnya menuju ke bandara sedangkan mobil satunya disupiri oleh Pak Kadir, supir pribadinya yang paling awet, setia bekerja bersama keluarganya. Berselang beberapa menit kemudian, Baruna berjalan bergandengan tangan dengan putrinya Kylie sedangkan Gali berjalan sendirian. Gali gembira melihat kebahagiaan calon istrinya. Dia tak bosan-bosannya menatap ke Kylie.
Teriak Kintan sambil mengangkat spanduk yang bertuliskan kata-kata sambutan untuk Kylie. Si tersenyum tipis melihat Kintan yang sangat lebay di matanya. Lo ada-ada saja, ngapain nulis kayak gituan? Gue berasa atlet yang baru pulang dari ikut olimpiade yang dapat medali saja, candanya Kylie. Emas. Kintan berhamburan memeluk sahabatnya, gue kangen banget sama lo. Gue juga kangen sama teman gue yang paling super lebay, balasnya Kylie. Kylie melihat kedatangan kakak kembarnya dan juga mamanya, dia berlari ke arah mamanya. Mama! Teriaknya Kylie. Adinda menangis terseduh-seduh melihat putrinya sambil merentangkan kedua tangannya menyambut Kylie. Putrinya Mama, balasnya Adinda. 36. Kintan yang melihat apa yang terjadi keningnya berkerut, bukannya maminya si namanya Sabrina bukan Tante Adinda. Kangen banget sama putri kecilnya Mama, Adinda memeluk erat-erat Kylie seolah akan menghilang lagi dari hadapannya. Kylie juga Mama, air matanya jatuh membasahi pipinya karena akhirnya bisa berkumpul bersama keluarganya. Clemira dan Zayan pun baru sampai untuk menjemput kedatangan adiknya. Cae, nggak kangen sama abang? Ucapnya Leon. Kylie bukannya memeluk Leon malah menimpuk pundak kakaknya, ternyata musuh gue selama ini adalah abang ganteng gue rupanya. Leon dan Liam terkekeh geli karena dulunya mereka selalu bersaing di bidang olahraga seperti basket dan badminton. Apa? Jadi kalian saudara kembar? Tanyanya Kintan yang seperti orang sok mengetahui kalau temannya ternyata saudaraan dengan pria yang ditaksirnya. Reaksi lo nggak usah lebay gitu deh, kampungan dan norak tahu, cibirnya Leon. Kintan salah tingkah karena diperhatikan oleh semua orang. Dia hanya cengengesan karena ulahnya sendiri. Dede Cae, apa sudah melupakan kakakmu ini? Kylie berjalan ke arah kakak angkatnya, Cae merindukan kakak, kangen banget pengen main boneka kayak dulu. Kylie melihat ke arah Queen, Mah, cewek cantik ini siapa? Adinda memelukin untuk memperkenalkan Queen kepada semua orang, perkenalkan ini calon istrinya kakakmu Liam. Semua orang refleks melihat ke arah Liam, Mah, apa dia sudah sanggup kasih makan anak orang? Celetuk Kylie. Liam salah tingkah mendengar ucapan adiknya, hehe, insya Allah abang bisalah kasih makan dia 3 kali sehari. Tanpa mereka sadari seseorang dari jarak jauh memperhatikan apa yang mereka lakukan. Kamu sudah melupakan mami nak. Kamu tidak sayang lagi sama mami, lirihnya sambil menyeka air matanya. Dia kecewa, sedih dan sakit hati karena menurutnya sudah tidak peduli dengan dirinya yang telah merawat dan membesarkannya selama ini. La berjalan cepat ke arah mobilnya yang terparkir, dia mengemudikan mobilnya dengan kecepatan yang cukup tinggi. Air matanya terus menetes membasahi pipinya. 1. Arg. 37. Bro. Selamat tinggal si putriku, lirihnya. 38. Makasih banyak ya Allah, engkau masih mempertemukan aku dengan anakku. Adinda tersenyum melihat keakraban keempat anak-anaknya. Hari ini kita bukber di rumah ya, ucapnya Kylie. Seriusan mau acara buka bareng di rumah lo? Tanyanya Kintan yang arah pandangnya selalu tertuju pada Leon. Kylie mengangguk, insya Allah, lo datang saja ajak anak-anak kosan lo boleh.
Gue juga ngundang anak-anak lainnya. Kalau Mas diajak juga nih. Celetuknya Gali. Uncel pasti diajaklah, masa calon suami kagak diundang? Nggak mungkin kan, sahutnya Kintan. Mereka bersama-sama berjalan ke arah parkiran. Queen tidak pernah jauh-jauh dari Liam, Kintan pun sama curi-curi kesempatan berdekatan dengan Leon. Clemira tentu saja bersama dengan suaminya Zayan dan Kylie bersama dengan Gali. Terdengar canda tawa, dari mereka terlihat tidak seperti baru bertemu ataupun kenal. Kedekatan dan keakraban jelas terlihat, rasa kekeluargaan di antara mereka. Baruna merangkul pinggang istrinya, "Makasih banyak ya Allah, akhirnya engkau mengizinkan aku kembali melihat rona bahagia di wajah cantiknya istriku." Seperti halnya dengan Baruna, anak-anaknya Adinda bahagia melihat mama mereka setelah 13 tahun bisa tertawa lepas tanpa ada beban dan duka lara yang menyelimuti kehidupannya. Gali yang hendak membuka pintu mobilnya terhenti ketika ponselnya bergetar di dalam saku celananya. Gali melirik ke arah Kylie, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, iya Mas Karmi akan secepatnya ke rumah sakit."